Ketua Panitia oleh Nabi Muhammad SAW 2022. Yang saya hormati Ketua Masjid beserta jajaran Payoga beserta teman-teman seluruh pengurus masjid yang luar biasa yang telah selalu membuat acara sehingga masjid kita ini menjadi ramai dan cukup. Mudah-mudahan akan bertambah kembali. Tentu yang tidak lupa yang saya hormati Bapak Yudi Kurnain, wakil rakyat kita Pak dari provinsi. Selamat datang Pak Yudi, walaupun beliau sibuk sesibuknya masih bisa menghadiri dalam acara maulid. Yang tak lupa teman kami, sahabat kami yang saya hormati, yang luar biasa pada malam hari ini, Pak Ustadz, RT 1 sampai RT 5 hadir. RT 1 Pak Agus Triana, RT 2 Pak John, RT 3 Pak Ardaya, luar biasa membawa kamera Pak. RT 4 Pak Sudirman, RT 5 Pak Toro, yang luar biasa. Para tokoh masyarakat, Pak Haryono, Putra, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu pada malam hari ini, seluruh jamaah yang sangat luar biasa. Ibu-ibu yang di belakang yang sangat luar biasa, yang selalu mengisi, meramaikan Masjid Amanatul Iman. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta taufik dan hidayahnya, bahwa kita merasa bersyukur pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dapat menghadiri dalam rangka memperingati hari Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga salam dan syafaatnya sampai kepada beliau. Tentu kita sebagai umatnya juga harapkan suatu syafaat akan sampai kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini tentu malam yang sangat berbahagia bagi kita semua warga Taman Betamas. Tentunya inilah yang kita harapkan. Pada malam hari ini saya sebagai RW sangat berbahagia Pak, karena mungkin baru malam hari ini RT 1 sampai RT 5 hadir, dan RT baru terpilih semuanya Pak. Luar biasa. Ya, kami sudah mulai bekerja Bapak pada masing-masing dari bulan Juli, Agustus, dan terima kasih juga seluruh kepada warga Taman Betamas yang sangat luar biasa. Semoga kita selalu diberikan sahabatnya. Tentunya dalam peringatan Maulid Nabi ini nanti akan dikupas oleh Pak Ustadz kita bagaimana kita mentauladani sifat Rasulullah kepada kita yang sampai saat ini, di mana dulu terkenal di zaman bayang-bayang, dan pada hari inilah kita mendapatkan ilmu kepintaran. Tentu ini adalah manusia yang memang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin kita. Tentunya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, nanti kita akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, karena kelahiran Nabi Muhammad inilah merupakan satu-satunya pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing umatnya yang dari sampai ke akhir zaman nanti. Tentunya semoga apa yang kita sampaikan sangat bermanfaat. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti akan menjadi tauladan bagi kita semua. Tentunya warga umat muslim Taman Betamas. Saya menyampaikan mohon maaf kepada seluruh warga Taman Betamas apabila dalam acara ini nanti kurang, ada yang masih berkurang atau kurang sekurang-kurangnya. Tentu ini adalah kami dari pengurus Masjid dan wakil RW Taman Betamas mohon maaf. Tentunya semoga ilmu yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita akan menjadi orang yang lebih baik ke depannya. Amin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi amal yang terbaik di malam minggu ini. Kita masih bisa berkumpul di Masjid Amanatul Iman. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, summa salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam ini kita sama-sama memperingati kelahiran beliau yang disebutkan dengan Maulidur Rasul. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan sama-sama di rumah Allah ini, mulai langkah kita meninggalkan rumah sampai di tempat ini dan sampai nanti kita kembali ke tempat kita masing-masing, yakin langkah kaki kanan mendapatkan pahala, langkah kaki kiri menggugurkan dosa-dosa kita. Yang saya hormati para pengurus Masjid Amanatul Ummah, yang maaf tidak bisa menyebut satu persatu. Yang saya muliakan tentunya Bapak RW kita berserta seluruh jajaran RW, RT, dan teristimewa kepada jamaah Masjid Amanatul Ummah, begitu juga kepada ibu-ibu anggota majelis taklim di masjid yang kita cintai ini. Alhamdulillah, saya juga menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat anggota dewan kita, Bapak Yudi Kurnain. Beliau, Pak, itu adalah seperjuangan saya dulu sebelum beliau pindah ke DPRD provinsi, dan alhamdulillah beliau masih diamanahkan oleh umat. Kalau saya tidak sampai lama seperti beliau, karena saya juga harus berjuang di luar dewan, ya. Karena bagaimanapun saya diamanahkan juga oleh Allah untuk senantiasa memberikan tausiah agama kepada umat kita. Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini alhamdulillah Allah mentakdirkan kita bisa menghirup udara di bulan Rabiul Awal, malam yang ke-12 Rabiul Awal, malam kelahiran seorang manusia yang paling istimewa sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Itulah yang kita senantiasa dengarkan namanya, yang namanya Muhammad bin Abdullah.
Muhammad bin Abdullah lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Pada saat itu belum ada tahun Hijriah, jadi tahunnya adalah tahun gajah. Karena pas waktu itu beberapa tahun setelah itu muncul yang dimanakan perang yang dilakukan sekelompok manusia dari negara lain di luar kota Mekah datang ingin menghancurkan rumah Allah yang namanya Ka'bah. Tapi karena yang punya rumah tidak mengizinkan, maka dia kembali dengan gagal, bahkan hancur seketika, tidak sempat pulang ke negaranya. Itulah yang kita kenal adalah pasukan gajah. Saya tidak banyak bicara tentang pasukan gajah. Yang saya ingin sampaikan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tadi bicarakan tentang maulidnya. Itu tadi Pak, seandainya Bapak paham bahasa Arab yang dilakukan oleh ustaz-ustaz kita tadi dari awal sebanyak kurang lebih 20 menit itu membicarakan tentang Nabi Muhammad sejak lahirnya sampai dia meninggal dunia. Cuma sayangnya kita tidak paham, jadi hanya kita ikut saja, ikuti apa yang disampaikan Pak Ustadz kita tadi. Olehnya itu sekelumit saya sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana-mana di dunia ini adalah selalu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah yang dibawakan, yang diberikan oleh Allah harus sampai kepada umat di zamannya dan sampai hari ini. Karena salah satu sifatnya Nabi Muhammad yang tidak bisa kita bohongi adalah tabligh, menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Tidak ada satupun ayat yang tersembunyi dari Rasulullah sampai kepada kita hari ini. Yang kita lihat adalah Al-Quran 30 juz, ayatnya kurang lebih 666 ayat penelitian di zaman dahulu. Tapi setelah komputer mencoba mengutak-atik, ternyata kata Pak Dr. Quraisyihab cuma 6.623 ayat, tidak sampai 6.666 ayat. Kenapa? Ternyata di komputer ayat yang sudah berulang tidak mau dimasukkan lagi, seperti fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu aja dengan teman-temannya ada 31 di dalam surah Ar-Rahman. Ya. Jadi sekian banyak itu komputernya tidak mau memasukkan lagi karena sudah ada ayat itu. Sekalipun ayat itu ada di tempat atau di surah yang lainnya. Bapak, Ibu, sidang jamaah maulid yang dimuliakan Allah, ada satu peristiwa yang saya ingin sampaikan kepada kita. Ini disampaikan seorang syekh yang namanya Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Makki. Beliau meninggal 1376 Masehi, baru sekitar 100 tahun yang lalu. Beliau pernah mengikuti ihtifal li Maulidir Rasul, perayaan peringatan Maulid Nabi di Baitul Maqdis, Palestina. Beliau datang di sana. Setelah kata beliau, pada saat itu di masjid besar di Palestina itu diadakan peringatan Maulid, dan pas dibacakan tentang salawat seperti kita tadi, ada satu tempat yang namanya Mahallul Qiyam. Tempatnya kalau dibaca itu kita harus berdiri semua.
anak-anak berdiri, perempuan berdiri, kita semua berdiri, termasuk orang tua harus berdiri. Ternyata apa yang terjadi pada semua orang berdiri, ada orang tua akbar sinnahu tamanina am. Ada orang tua yang umurnya kurang lebih 80 tahun. Dia tidak berdiri, sendiri saja. Semuanya berdiri, dan padahal dia tidak sakit. Waktu setelah itu ditanya, kenapa wahai Syekh tidak berdiri? Karena dia orang Arab. Apa dia bilang? Tidak ada semangat saya untuk berdiri mengucapkan kalimat itu. Tidak tahu bisikan apa yang ada pada beliau, sehingga selesai itu semua, pulang ke rumahnya di malam harinya. Apa yang terjadi? Dia didatangi Nabi Muhammad dan dimarahi. Kenapa kamu tidak berdiri pada saat orang menyambut semua kedatangan? Begitu dia kaget langsung terbangun, dia langsung kena stroke, tidak bisa berjalan. Pada saat itulah langsung dia sampaikan kepada semua teman-temannya, saya bernazar hari ini, bila mana aku menemukan satu perayaan maulid, peringatan maulid dimanapun, saya bernazar kepada Allah, pada saat dibacakan selawat dan sampai kepada tempatnya yang harus berdiri, maka saya mau berdiri sampai acara itu selesai. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Betul, 1 minggu setelah acara itu, dia menemukan suatu perayaan di kota Palestina sendiri, dan dia berdirilah selama-lamanya sampai acara itu selesai, orang pulang. Ternyata apa yang terjadi? Begitu orang pulang, dia kembali sehat seperti dia kala. Masya Allah, ini tanda bahwa begitu nikmatnya apa yang kita rayakan, peringati malam ini. Baru saja salawatnya sudah terasa dalam hidup kita. Itu banyak sekali contoh-contoh yang didapatkan para ulama kita, yang mereka menekuni tentang peristiwa-peristiwa tentang peringatan Maulidin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya hanya ambil 2 intisarinya, Pak. Memperingati Maulid ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya 2. Kalau Anda mengambil 2 ini dalam kehidupan Anda, insya Allah Anda nanti akan menjadi man ahabbani ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaimu, kata Nabi, dengan mengamalkan apa yang saya sampaikan, insya Allah kita nanti sama-sama dalam surga Allah. Itulah yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 69. May yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada ulaika hasuna ulaika rafiqa. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang itu nanti akan diberikan nikmat oleh Allah sebagaimana Allah memberikan nikmat kepada orang-orang sebelum dia. Dan hebatnya orang itu, kalau dia taat kepada Rasulullah, wa hasuna ulaika rafiqa, dan dia nanti akan menjadi orang yang selalu mendapatkan keindahan dalam hidupnya dan menjadi teman yang akrab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, didekatkan oleh Allah
kepada Rasulullah bersama dengan para minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Itulah indahnya orang yang selalu banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah Maulid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini bukan hanya nikmat dalam bentuk materi, tapi nikmat yang terdalam, kata Nabi, adalah nikmat yang non materi. Kenapa? Karena itulah nanti yang selalu menjadikan orang di hadapan Allah menyesal selama-lamanya. Kenapa kata Nabi? Umatmu di dunia terbagi dua. Wa in kana muhsinan, kalau dia di dunia itu selalu melakukan kebajikan, apa yang terjadi pada dirinya nanti kalau di akhirat? La tandamunna ayyahuna lahu, dia akan menyesal selama hidupnya di dunia. Kenapa? Karena tidak pernah menambah kenikmatan yang dia rasakan. Contoh Pak, kita ketemukan saudara kita, kalau kita minta untuk berbakti kepada sesama, apakah dalam bentuk bantuan materi, non materi, selalu mengatakan, dulu kan saya sudah pernah lakukan. Iya, udah Pak, saya dulu sudah pernah menyumbang, dulu saya pernah melakukan itu. Apa kata Nabi? La tandamuna ayyakuna lahu, pasti dia nanti akan menyesal bahwa dia tidak ada usaha untuk izdad, menambah kebajikannya. Sementara rezekinya Allah bertambah terus. Kata Nabi, jangan dikira rezekinya Allah itu dalam materi. Anda sehat saja, itu tak bisa dinilai dengan uang. Anda tenang saja perasaannya, itu nggak bisa dinilai dengan materi. Anda bisa senyum, bisa merasa yang nikmat dan tidak nikmat, itu adalah pemberian yang sangat berharga. Jadi itulah umat Nabi Muhammad, dia katakan, sayang sekali kalau ada umatku diberi kesempatan untuk berbuat kebajikan, lalu tidak pernah menambah kebajikannya. Peristiwa tentang peringatan Maulid, Pak, ada ulama besar zaman dahulu yang namanya Hasan al-Bisri. Ada yang mengatakan Hasan Basri, orang Mesir. Dia mati, meninggal dulu tahun 110 Hijriah. Apa dia bilang? Setiap tahunnya kalau datang Maulid memperingati hari lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Allah memberikan saya emas seberat gunung Uhud, maka setiap tahunnya emas itu aku habiskan untuk membiayai peringatan Maulid Rasul. Masya Allah, bahagialah Bapak yang mengirim kue, yang mengirim minuman. Itu tidak sia-sia loh Pak, itu dicatat oleh Allah. Iya, itu kata Imam Basri. Kata Umar bin Khattab lain lagi, orang yang berusaha memperingati kelahiran Rasulullah, hakikatnya dia membantu Nabi Muhammad ihyaul Islam, menyatakan dia membantu mensyiarkan agama Nabi Muhammad di tengah-tengah umat di zaman seperti ini yang Muhammad tidak ada lagi pada kita, tapi kita bantu dia. Kata Umar bin Khattab, apakah orang seperti itu tidak disayang oleh Rasulullah? Pasti akan disayang. Masya Allah. Ada ulama satu lagi yang namanya Jalaluddin As-Suyuti. Apa kata beliau? Kalau ada peringatan Maulid baik di rumah, di masjid, di tempat-tempatnya
Hafatil malaika, itu dikelilingi oleh para malaikat. Wa ammahumullahu birahmatin wa fadlin, dan Allah turunkan karunia-Nya dan rahmat-Nya di tempat itu. Cuma kita tidak lihat, cuma kita tidak rasa, karena itu rahasia Allah. Kalau ulama-ulama seperti ini sudah bicara berbagai macam konteks yang disampaikan kepada kita, siapa lagi yang kita ingin percaya? Apakah yang di YouTube itu yang selalu mengatakan bahwa itu bid'ah? Dari mana bid'ahnya? Ulama yang hebat selain daripada dia berapa ratus tahun yang lalu sudah mengatakan itu adalah sunnah hasanah, perbuatan yang baik. Ibnu Taimiyah saja yang orang moderat itu mengatakan kalau ada kelompok manusia memperingati lahirnya Nabi Muhammad SAW, apa kata beliau? Ajrun azim, manusia itu, kelompok itu mendapatkan pahala yang agung besar di sisi Allah. Kenapa kata beliau? Karena dia menghormati, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, bahwa ada umat Nabi Muhammad, dia bilang selama hidupnya ini di sana dia menyesal. Kenapa? Karena tidak selalu menambah kebaikan. Nah, yang kedua kata Rasulullah, wa in kana musii'an la tandamunna ayyakuna lahu nazam. Kalau ada umatku, kata Nabi, selama hidupnya di dunia ini selalu berbuat yang jahat, selalu berbuat yang rusak, selalu berbuat yang buruk, dosa, bagaimana nanti nasibnya orang seperti itu? Dia juga menyesal. Kenapa? Dulu kenapa dia tidak cepat meninggalkan perbuatan itu? Ayyakuna lahu nazam, menghentikan dirinya. Kenapa membiarkan dirinya bergelima dengan perbuatan yang salah? Kenapa dia tidak cepat bertobat? Kenapa tidak cepat meninggalkan perbuatan itu? Kenapa tidak cepat dia istighfar kepada Allah? Gantikan semua keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Apa kata Allah? Semua keburukanmu akan terhapus dengan sendirinya dengan adanya kebaikan yang kau lakukan. Masya Allah. Rasulullah SAW membukakan kita. Sebelum kita meninggalkan dunia ini, Nabi sudah mengajarkan kita. Anda yang sudah berbuat baik, jangan cepat puas kebaikan. Kalau masih ada harapan, tambah terus. Anda yang sudah berbuat jahat, jangan putus asa, cepat bertobat, tinggalkan, kata Rasulullah. Allah itu Maha Pengampun. Nabi pernah mengatakan, seandainya ada umatku, kata Rasulullah, kita hitung dosanya sebanyak buih yang ada di lautan itu, di dunia ini. Tapi kalau datang kepada Allah, memohon ampun tulus ikhlas, terhapus. Makanya itu sebabnya ada sahabat Nabi datang kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani amalan yadkhulunal jannata wa ba'idna minan nar. Tunjuki saya ya Rasul satu perbuatan kalau saya lakukan, dari perbuatan itulah sehingga saya masuk surga dan jauh dari azab api neraka. Lalu Nabi terangkan, oke, kalau itu yang kau inginkan, tapi ini memang berat pertanyaan, tapi saya harus sampaikan. Cuma 3 saja yang kau bisa lakukan. La tusyrik billah. Semua perbuatan-perbuatanmu jangan sekutukan dirimu dengan Allah. Kalau mampu,
Bagus. Yang kedua, dirikan salat semata-mata ikhlas hatimu, lakukan perintah salat itu karena ingin dapat ridha-Nya Allah. Setelah kau salat, lihat rezeki yang diberikan Allah. Kalau seandainya sudah lebih dari kebutuhanmu, silahkan keluarkan, apakah dalam bentuknya zakat atau infak dan sedekah. Yang terakhir kata Nabi, setelah itu semua kau lakukan untuk memperbaiki hubunganmu dengan sesama, perbanyak silaturahim di antara kalian. Setelah anak muda ini dapat apa kata Rasulullah? Falamma adbar, kata Nabi, hai sahabat, anak muda tadi yang bertanya, kalau betul-betul dia lakukan apa yang saya sampaikan 4 macam itu, saya jamin dia masuk surga. Tak terlalu sulit, Pak. Ibadah kamu semata-mata karena Allah. Laksanakan perintah salatnya, cari ridhanya saja. Kalau rezekinya ternyata ada, diberikan sudah lebih dari kebutuhan kita dengan keluarga kita, ada lebihnya. Kalau tidak sampai di zakat, infak saja, sedekah saja. Tapi kalau lebih, sudah bisa ada di zakatnya seharga 85 gram emas selama 1 tahun penghasilan kurang lebih sekitar 8 juta kita dapatkan 1 tahun. Oh, ada angka-angkanya 2,5% harus kita keluarkan. Kata Nabi, kalau hamba umat yang tadinya bertanya, begitu dia lakukan, saya jaminannya nanti di akhirat dia akan masuk dalam surga. Masya Allah. Ibu-ibu yang berbahagia, perlu juga saya sampaikan, ini hadis sahih dari Imam At-Tirmidzi. Ada seorang wanita datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, semua orang bertanya, kemana ibu? Kemana dia sakitnya? Tidak teristimewa. Nah, bagaimana umatmu yang seperti ini ya Rasulullah? Nabi mengatakan, dia pilihan, dia tempatnya nanti di surga. Masya Allah, indah sekali memang hidup ini. Tak perlu kita terlalu risau urusan orang lain. Cukup urusan kita dengan keluarga kita perbaiki, seperti cara Rasulullah memberikan wejangan kepada kita. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada di antara kalian ingin bertetangga dengan saya, diulang kepada tamu, ala ukhbirukum an aqraba minni majlisan. Hai sahabatku, saya tanya kalian, adakah yang mau nanti bertetangga saya nanti di surga? Diulang 3 kali Rasulullah, baru ada sahabat mengatakan, na'am ya Rasulullah, kami siap bertetangga dengan Rasulullah. Apa kata Nabi? Yang pertama kata Rasulullah, ahasinukum akhlaqa, perbaiki akhlakmu kepada sesama. Kata Nabi, saya ini dengan nabi-nabi yang lain, dengan rasul yang lain, ilmu tidak lebih, sama saja. Tapi keistimewaan kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu Muhammad sungguh memiliki satu kelebihan. Apa itu? Akhlakul karimah yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang saya nanti wahai Muhammad. Sehingga Nabi dari ayat itu langsung mengatakan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini dilantik oleh Allah jadi nabi dan rasul. Karena apa? Makarimal akhlak, memperbaiki akhlak. Karena pada dirinya akhlak yang mulia pada Rasulullah SAW. Kalau itu yang gue lakukan, insya Allah Anda siaplah satu majelis kita nanti di akhirat. Yang kedua kata Nabi, akhfiru alayya salatan, perbanyak Anda salawat kepada.
Nah, masalah selawat ini banyak sekali. Satu-satunya perbuatan yang diperintahkan Allah kepada umatnya, kepada hambanya, dan dia lakukan sendiri cuma selawat. Allah memerintahkan kita salat, Allah tidak salat. Allah perintahkan kita berzakat, Allah tidak zakat. Allah perintahkan kita naik haji, Allah tidak pergi haji. Tapi begitu Allah memerintahkan kita salawat, dia yang dulu salawat. Di mana didapatkan? Surah Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah bersama dengan malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, mereka juga berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu Allah langsung mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai hambaku yang beriman, sallu, berselawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau itu yang kita bahas, jangan pula nanti mengatakan, oh kalau begitu Pak Ustaz, Allah juga mengatakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad dengan kekuasaannya dia. Apa yang diberikan? Ampunan. Apa yang diberikan? Rahmat, kasih sayang. Makanya Nabi pernah mengatakan, wahai sahabatku, Anda ini tidak ada yang masuk surga dengan amalnya. Iya, Anda tidak ada yang masuk. Kalau Anda mengandalkan amal perbuatanmu, tidak pantas kalian masuk surga. Yang ada di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman dan sebagainya, sahabat yang front depan. Tapi Nabi sanggup mengatakan seperti itu, sehingga salah seorang sahabat langsung mengatakan, kalau begitu termasuk Rasulullah juga? Iya. Kalau saya andalkan amal perbuatan kepada Allah, ibadahku, tidak pantas saya masuk surga. Jadi bagaimana ya Rasulullah? Walakin anak atau ghammani Allahu bi rahmatin wa fadli. Cuma saya, karena saya Nabi dan Rasul, Allah sudah dahulukan rahmatnya dan karunia-Nya kepadaku sebelum saya mati. Tapi Anda belum tentu, karena Anda bukan Nabi dan Rasul. Maka itu sebabnya saya masuk surga duluan, karena sudah mendapatkan rahmatnya dengan karunia. Jadi itulah sebabnya kita sekarang ini beribadah kepada Allah. Jangan mengandalkan ibadah semata-mata, Pak. Kita memohon kepada Allah supaya mendapat rahmatnya Allah, kasih sayangnya, ridhonya, termasuk karunia-Nya. Insya Allah kalau itu didapat, mudah mendapatkan nikmat surganya. Jangankan di akhirat, dunia juga. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau Anda mau merasakan dirimu ahli surga benar neraka, sekarang Anda sudah rasakan. Kalau Anda di rumah tangganya, di dirinya sendiri selalu berontak-berontak, tak pernah ada ketenangan, berarti itu sudah bersokong neraka. Hati-hati. Anda yang tidak pernah merasakan kenikmatan, tidak pernah merasakan indah dalam hidupnya, selalu aja gelisah. Ada usaha tetap aja gelisah, tidak ada usaha tetap aja gelisah. Di rumah tidak bisa makan, tidak bisa tidur, semuanya gelisah. Ambil kesimpulan, apa inilah bukti tanda bahwa di neraka nanti seperti ini perasaan. Di dunia aja sudah terasa. Tapi kalau Anda di dunianya sudah merasa nikmat, datang panggilan Allah untuk ibadah, tidak pernah memaksa diri, rasanya indah saja kita lakukan. Tidak ada yang buru-buru kita, semua dijalani dengan baik, hati tenteram, keluarga anak semua terasa nikmat dalam rumah tangga, ada nilai-nilai kebahagiaan yang kita temukan. Nah, begitu juga lah rasanya nikmat surga yang Anda akan dapatkan. Di dunia seperti itu, apalagi nanti di sana. Insya Allah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali cukup ya, karena dibiarkan saya bicara mungkin sampai tengah malam juga tidak habis-habis. Kenapa? Karena berbicara tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada habisnya.
Karena memang Allah ciptakan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Dari segi mana Anda melihat ada di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah sendiri katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Di situ ada suri tauladan. Anda sebagai pejabat ya lihat bagaimana Rasulullah waktu dia memimpin. Anda sebagai rakyat biasa lihat bagaimana dia berinteraksi dengan masyarakat. Anda sebagai kiai ustaz, bagaimana caranya menyampaikan risalah dakwah Rasulullah kepada umat. Semuanya ada pada Rasulullah. Nah, mudah-mudahan perayaan atau peringatan Maulid ini ya singkat, ya mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa kita bawa pulang. Karena sejak tahun Bapak kita, sejak datang bulan Rabiul Awal, apalagi 12 Rabiul Awal itu merupakan hari Senin, hari lahir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana-mana diperingati. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita sedang mengikuti peringatan Maulid itu ada intisari yang bisa kita bawa pulang supaya kita bisa mengamalkan dalam hidup kita tahun ini dan tahun depan lagi kalau Allah masih memberikan umur, kita insya Allah akan menambah lagi sehingga suri ketoladanan kita kepada Rasulullah terus selalu ada peningkatan sehingga menjadilah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Sebelum saya akhiri, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan perintah agama dengan sebaik-baiknya. Mari kita berdoa, kita mulai dengan membaca umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat hum bi rahmatika wa maghfiratika wa hidayatika wa inayatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa wassi arzakana. Allahumma iftah lana abwaab rahmatik wa abwaab ni'matik wa abwaab maghfiratik wa abwaab salam wa abwaab kulli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.